726 persaingan yang sulit. Amandamu mendengar kata-kata Lucy Sen, ia tercengang sejenak sebelum menunduk melihat tangannya. Darah yang tersisa di jari-jarinya telah menetes ke talenan, dan dia baru merasakan sakit dari jari-jarinya. Lucy Sen melangkah maju dan dengan cepat mengambil pisau dapur di tangannya untuk menyingkirkannya, lalu membantunya dengan memegang jarinya. Kamu harus hati-hati. Amandamu menaikkan sudut bibirnya dan tersenyum, tidak apa-apa, hanya luka kecil. Luka kecil, kamu lihat sendiri, lukamu akan meninggalkan bekas jika kamu mengirisnya lebih dalam lagi. Lucy Sen sedikit marah, ia memegang jari Amandamu dan dihadapkan di depan matanya, lalu membiarkannya melihat sendiri. Dengan gerakan besar, Amandamu merasakan sakit pada lukanya. Lucy Sen memelototinya, meremas jarinya dengan marah dan meletakkannya di bawah keran. Setelah darah di tangan sudah bersih, dia pun hendak bertanya kepada Amandamu apakah dia memiliki plester luka atau tidak, namun dia mendengar Amandamu bertanya kepadanya, kamu dengar dari siapa? Awalnya Lucy Sen tidak menanggapinya, ia menyadari bahwa Amandamu bertanya tentang masalah pernikahan Ricky Mo dan Magi Su, dia langsung memelototi Amandamu lagi dan berkata, tanganmu sudah seperti ini, dan kamu masih peduli tentang urusan orang lain. Meskipun mulutnya sangat ganas, Lucy Sen masih mengatakan kepadanya, James yang memberitahuku. Ternyata James Gu yang memberitahunya. Jika James yang memberitahumu, maka hal ini mungkin benar. Amandamu menunduk dan bergumam. Lucy Sen melihat dia terlihat seperti tidak menjaga jiwanya, dia pun membenci sikapnya dan meremas lukanya, lebih baik kamu beritahu aku dulu apakah kamu punya plester luka atau tidak. Amandamu mengerutkan kening sambil menahan rasa sakit, di lemari ruang tamu. Lucy Sen menemukan plester luka dan menempelkannya pada jari tangan Amandamu. Amandamu ingin bertanya sesuatu, tetapi dia tidak berani bertanya lagi ketika dia melihat tampang sengit Lucy Sen. Lucy Sen membantunya menempelkan plester dan melihatnya dengan hati-hati sebelum berkata, tanganmu terluka dan juga tidak boleh basah, lebih baik kita makan di luar. Tidak apa-apa, jangan sampai jari ini basah, tidak akan mempengaruhi masakan, aku. Amandamu tidak mengatakan apa-apa, setelah melihat wajah yang Lucy Sen yang tidak senang, dia tidak berbicara lagi. Akhirnya, dia ditarik keluar dari rumah oleh Lucy Sen. Lucy Sen terlalu malas untuk berdiskusi dengannya, dan langsung menyetir menuju Jade Imperial. Hari ini adalah hari kerja, dan restoran di Jade Imperial penuh dengan orang yang berdesakan. Mereka tidak meminta ruangan khusus, tetapi mereka menemukan meja kosong. Setelah menyelesaikan pesanan, Lucy Sen menatap Amandamu, entah apa yang diperhatikan olehnya. Amandamu merasa tidak nyaman dipandang seperti itu olehnya, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, jangan lihat aku seperti itu. Mantan suamimu akan menikah, bagaimana denganmu? Lucy Sen berhenti sejenak, mengetuk meja makan menggunakan ujung jarinya dengan cepat, dan berkata dengan suara yang jelas, kamu juga harus cepat, cari seseorang untuk menikah denganmu. Jika kamu tidak bisa menemukannya, aku bisa memperkenalkan seseorang kepadamu. Amandamu berkata dengan suara kecil, apa yang kamu bicarakan? Melihat Amandamu seperti ini, Lucy Sen menghela nafas panjang, ia merendahkan suaranya dan berkata, aku tidak bisa tenang. Ketika bos besar kehilangan ingatan selama 3 tahun, Magi menggunakan waktu yang tepat untuk mengambil kesempatan, namun kita tidak melihat dia bisa mendapatkan hati bos. Kamu dan bos besar telah melewati segalanya, tetapi dia juga jatuh cinta dengan Magi. Apa maksud dari semua ini? Mendengarkan Lucy Sen berkata begitu banyak, Amandamu malah sangat tenang. Dia menurunkan matanya, dan dalam benaknya muncul sekilas tentang apa yang telah dia alami dengan Ricky Mo, tetapi dia tahu dan dia tenang saat ini. Semua itu telah berlalu. Ketika aku bersamanya, kita tidak hidup sesuai perasaan masing-masing, semuanya sudah cukup sampai di sini. Amandamu tersenyum tak berdaya, selain itu, aku sudah merelakan dirinya. Merelakan dirinya, Lucy Sen melirik jari Amandamu yang dibalut plester luka dan mengungkapkan keraguan. Amandamu menyentuh jari yang terluka dan tampak tenang, aku memang belum merelakan dia sepenuhnya, tetapi aku telah memutuskan untuk merelakan dirinya. Sekarang hal yang paling penting bagiku adalah tidak mempedulikan pernikahan Ricky, tapi memenangkan hak asuh Joanna Mo. Lucy Sen mendengar kata-katanya dan menatapnya dengan bengis, iya, benar.
Bagaimana aku bisa melupakan ini? Mengenai hak asuh Joanna Mo, Amanda Mu telah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi belum memiliki waktu untuk memperjuangkan hak asuh tersebut. Jika Ricky Mo dan Magi Su benar-benar memutuskan untuk menikah, dia harus mengambil hak asuh Joanna Mo. Apakah Magi Su benar-benar mencintai Ricky Mo? Amanda Mu juga tidak tahu. Yang dia tahu adalah bahwa Magi Su pasti tidak akan memperlakukan Joanna Mo dengan baik. Sebelum dia bangun dan ingatannya belum sepenuhnya pulih, dia bertemu dengan Joanna Mo yang hilang di mal. Pada saat itu, Magi Su ingin membuang Joanna Mo. Joanna Mo tidak boleh hidup di bawah atap yang sama dengan Magi Su. Tapi, jika kamu ingin merebut hak asuh Joanna, apakah bos besar akan memberikannya kepadamu? Lucy Sen berpikir bahwa peluang Amanda Mu untuk memenangkan hak asuh tersebut sangat kecil. Amanda Mu melihat pikiran Lucy Sen, lalu berkata, peluangku untuk menang sangat kecil. Saat itu aku berada di sebuah pulau kecil. Aku pikir akan mati saat itu juga, tapi bukankah sekarang aku masih hidup dengan baik? Selama memiliki kesempatan, selama tidak menyerah, aku percaya, aku pasti akan mendapatkan hak asuh. Melihatnya begitu tegas, Lucy Sen mengambil tangannya dan berkata, oke, lakukan saja, jika kamu membutuhkan bantuanku, jangan sungkan untuk mengatakannya. Tidak peduli kapan, Lucy Sen akan selalu berdiri di sisinya. Banyak kata-kata di dalam benaknya, namun hanya terucap satu kalimat, terima kasih, Lucy. Lucy Sen berkata, cuy, dan melepas tangannya, tidak ada artinya kamu mengatakan hal ini, persahabatan seperti apa yang harus mengucapkan terima kasih. Amanda Mu tersenyum dan tidak berbicara. Kebetulan makanan yang mereka pesan telah disajikan, dan keduanya mengobrol sambil makan. Apakah berita bahwa Ricky akan menikah itu sangat akurat? Amanda Mu bertanya lagi. Lucy Sen berpikir sejenak dan berkata, aku hanya mendengar dia mengatakannya, tetapi berita itu pasti akurat, tetapi tidak tahu kapan pernikahan itu akan terjadi. Amanda Mu berpikir sejenak, dan menyimpulkan, sepertinya masih lama, tidak akan dalam waktu dekat. Jika benar-benar sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, pasti akan ada berita. Ketika sore hari, Amanda Mu pergi ke taman kanak-kanak untuk menjemput Joanna Mo. Di pintu TK, dia bertemu dengan Doni. Doni sedikit mengangguk, lalu menyapanya dengan sangat hormat, Nona Mu. Amanda Mu mengangguk dengan sopan dan berkata, beberapa hari ini aku berada di rumah, aku ingin membawa Joanna untuk tinggal bersamaku selama beberapa hari, jadi aku minta tolong asisten Doni untuk mengatakannya kepada Ricky. Baiklah. Doni sepertinya tidak terkejut sama sekali. Maaf, aku tidak mengatakannya terlebih dulu kepadamu, jadi kamu datang ke sini dengan sia-sia. Amanda Mu sebenarnya takut jika dia akan memberitahu Doni terlebih dulu, Doni akan memberitahu Ricky Mo, dan kemudian harus berbicara dengan Ricky Mo secara tatap muka. Dia sekarang berusaha menghindari kontak langsung secara tatap muka dengan Ricky Mo. Karena, dia harus mengumpulkan energi. Ketika dia dan Ricky Mo berjuang untuk merebutkan hak asuh, dia masih memiliki persaingan yang sulit untuk dilawan. Doni juga sedikit pun tidak marah, tidak masalah. Ini adalah tugasku, karena Nona Mu membawa Joanna pulang, maka aku akan pergi dulu. 727 Aku bukan anak bodoh. Setelah melihat Doni pergi, Amanda Mu menunggu Joanna Mo di depan pintu TK. Ketika Joanna Mo melihat Amanda Mu, dia sangat senang dan berlari langsung ke arahnya. Dia berlari dan langsung memeluk kaki Amanda Mu, ia mengangkat kepalanya, mengedipkan mata dan tersenyum pada Amanda Mu, aku baru saja berpikir, apakah Mama akan datang menjemputku atau tidak. Amanda Mu mencubit hidungnya dan menggendongnya, bukankah tadi pagi aku sudah mengatakannya? Aku akan menjemputmu ketika kamu pulang dari sekolah. Joanna Mo dengan serius berkata, tapi kamu harus bekerja. Jika kamu pergi bekerja, kamu tidak akan punya waktu untuk menjemputku. Amanda Mu tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Setiap kali dia tidak punya waktu untuk mengunjungi Joanna Mo, itu karena pekerjaannya yang sibuk dan Joanna Mo sudah ingat. Amanda Mu menurunkan Joanna Mo, dia berjongkok di depan Joanna Mo, matanya lurus menatap mata Joanna Mo, lalu dia berkata perlahan dan jelas, jika Mama sudah bilang akan datang untuk menjemputmu, Mama pasti akan datang untuk menjemputmu. Kecuali sesuatu yang serius terjadi, jika tidak, Mama tidak akan mengingkari janji, apakah kamu sudah ingat? Aku sudah ingat,
Joanna Mo mengangguk dengan serius. Setelah tiba di rumah, Amanda Mu pun mulai memasak. Joanna Mo memindahkan bangku kecil ke dapur, meletakkannya di depan meja, berdiri di atas bangku, tiarap di atas meja, lalu membantu Amanda Mu memasak. Saat ini, dia melihat Lester luka di tangan Joanna Mo. Setengah dari tubuh Joanna Mo membungkuk, ia mengambil tangan Amanda Mu. "Mama, kamu terluka." "Tidak apa-apa." Amanda Mu melihatnya terkejut seperti ini, hingga tidak bisa menahan senyum. "Apakah terasa sakit?" Joanna Mo menatapnya, matanya yang berkaca-kaca penuh dengan kekhawatiran. Hati Amanda Mu seketika akan luluh saat melihat ekspresi anak perempuannya tersebut. Dia membungkuk dan mencium wajah Joanna Mo. "Tidak apa-apa, tidak sakit sama sekali." "Mama, kamu tunggu aku sebentar." Joanna Mo tiba-tiba melompat dari kursi, tong tang tang, berlari keluar. "Apa yang kamu lakukan?" Amanda Mo bertanya kepadanya dengan suara keras. Joanna Mo tidak menjawabnya, ia kembali dari ruang tamu. Ting tong, Amanda Mo hendak pergi keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi, namun Joanna Mo sudah berlari masuk dengan membawa kotak mini berwarna pink. Kotak mini itu benar-benar sangat kecil, bisa diletakkan telapak tangan, berwarna merah muda, dan ada pola beruang di atasnya. Joanna Mo datang dengan membawa kotak kertas kecil, ia naik bangku sambil menyerahkan kotak kertas itu kepada Amanda Mo. Melihatnya merangkak, Amanda Mo mengulurkan tangan untuk membantunya, dan mengambil kotak itu. "Apa yang kamu ambil?" "Plester luka beruang kecil." Setelah Joanna Mo berdiri, dia mengulurkan tangan dan mengambil kotak kecil yang baru saja diserahkan kepada Amanda Mo. "Aku akan membantumu membukanya, plester luka ini tidak akan sakit setelah ditempel pada lukamu." Jika menyenangkan anak-anak seperti ini, memang hanya anak-anak yang akan percaya. Tapi Amanda Mu masih harus berpura-pura di hadapannya dengan sangat serius. "Benarkah? Kalau begitu aku akan mencoba melihatnya." Joanna Mo membuka kotak itu dan mengambil plester luka berwarna merah muda dari dalam. Dia membukanya, lalu akan menempelkan pada luka Amanda Mu. Amanda Mu membuka plester luka yang sebelumnya ditempel oleh Lucy Sen, dan mengulurkan jarinya kepada Joanna Mo. Joanna Mo membuka mulutnya sedikit dan berseru, "Lukanya sangat besar." "Huhu." Dia membantu Amanda Mu meniupkan lukanya, dan kemudian bertanya, "Apakah Mama masih merasa sakit?" Amanda Mu menggelengkan kepalanya, tidak ada rasa sakit lagi. Wajah Joanna Mo tampak galak, dan dia mendengus, "Ibu berbohong kepadaku, lukamu masih sakit jika ditiup." Amanda Mu agak malu, dia awalnya ingin menyenangkan Joanna Mo, tetapi tidak disangka ternyata ketahuan olehnya. Setelah Joanna Mo selesai berbicara, dia dengan perlahan membantu Amanda Mu untuk menempelkan plester luka itu padanya. Ketika dia menempelkannya, dia sangat berhati-hati sehingga napasnya mereda. Setelah menempelkannya, dia menegakkan tubuh, menghela napas panjang, dan bertepuk tangan. "Sudah ditempel. Kali ini pasti tidak akan terasa sakit lagi, kan?" Melihat sikap Joanna Mo, senyum di bibir Amanda Mu semakin dalam. Joanna Mo bergumam lagi, "Aku bukan anak bodoh. Tidak ada gunanya meniup, tetapi dengan menempelkan plester luka ini, pasti tidak akan terasa sakit lagi." "Ya, kali ini tidak begitu menyakitkan, terima kasih Joanna." Amanda Mu mengusap kepalanya. Joanna Mo mendongak dan tersenyum senang, "Tidak perlu berterima kasih, karena aku mencintaimu." Hahaha, Amanda Mu benar-benar tidak bisa menahan tawa saat ini, dia tidak menyangka Joanna Mo mengatakan hal seperti itu. Sepasang alis kecil Joanna Mo berkerut dan memandang Amanda Mu dengan tidak senang. Amanda Mu dengan cepat menghentikan senyumnya dan menjadi tenang sebelum bertanya kepadanya, "Ibu juga mencintaimu, tetapi ibu juga ingin tahu siapa yang mengajarimu berkata seperti ini." "Guru yang mengajariku." Joanna Mo dengan hati-hati mengemas kotak kecil plester luka dan melompat dari kursi untuk mengembalikannya. "Apakah plester lukamu juga diberikan oleh guru?" Amanda Mu tidak menyiapkan benda seperti itu untuk Joanna Mo. Suara Joanna Mo terdengar dari ruang tamu, "Papa yang membelinya." "Papamu yang membelinya?" "Ricky mau membeli benda semacam ini untuk Joanna Mo." "Iya." Amanda Mu sedikit tercengang, Ricky mau bisa membeli benda seperti ini untuk anaknya. Mungkin juga dia memerintahkan Donnie untuk membelinya, tetapi Donnie membelinya plester luka seperti ini. Joanna Mo kembali setelah menyimpan kotak kecil itu dan berkata kepada Amanda Mu,
hari itu setelah pulang sekolah, aku pergi ke supermarket dengan papa, dan papa yang membelinya. Amanda Mu seketika kehilangan kata-kata, sulit baginya untuk membayangkan bahwa Ricky Mo membawa Joanna Mo untuk membeli benda dengan gambar seperti itu. Setelah makan malam, Joanna Mo duduk di karpet sambil membaca buku komik. Amanda Mu pergi ke dapur untuk mencuci piring. Begitu dia mencuci piring, ponselnya berdering. Amanda Mu ragu-ragu sejenak sebelum mengambil ponsel. Melihat nama yang muncul di atas layar, Amanda Mu tidak segera menjawab panggilan itu. Karena panggilan telepon ini berasal dari Ricky Mo. Tujuan Ricky Mo meneleponnya hanya untuk menanyakan keadaan Joanna Mo. Amanda Mu mengambil napas dalam-dalam dan menjawab telepon. Dia meletakkan ponsel di telinganya dan tidak segera berbicara. Ia menunggu Ricky Mo untuk berbicara terlebih dahulu. Ricky Mo benar-benar berbicara terlebih dahulu. Joanna ada di sana bersamamu. Suaranya dingin dan sangat menjaga jarak. Amanda Mu bahkan bisa membayangkan bagaimana dia duduk di meja ruang kerja dan menjawab telepon tanpa ekspresi di wajahnya. Ya, aku baru saja kembali dalam beberapa hari ini, dan aku menjemputnya untuk datang kemari. Amanda Mu selesai berbicara, menunggu Ricky Mo di ujung telepon untuk berbicara. Tapi hanya ada keheningan. Amanda Mu terpaksa lanjut berkata, nanti aku akan mengantar Joanna pulang ke rumahmu. Setelah beberapa detik, suara Ricky Mo datang dari telepon, baiklah. Kalau begitu jika tidak ada yang lain. Paruh terakhir kalimat, aku akan menutup telepon, belum selesai, tetapi terpotong oleh Ricky Mo, aku dan Maggie akan menikah. Untuk sesaat, Amanda Mu merasa bahwa pikirannya kosong. Tapi dia dengan cepat memulihkan suaranya, selamat. Kamu harus memanfaatkan waktu yang kamu miliki dengan Joanna. Setelah aku menikah, kamu tidak bisa membawanya dengan santai. Entah apakah ilusi Amanda Mu atau bukan, dia selalu merasakan suara Ricky Mo terdengar lebih dingin dari sebelumnya. 728 Setelah menjalankan langkah ini, aku akan langsung menyelesaikannya. Pada saat yang sama, hati Amanda Mu sedikit tegang ketika mendengar kata-katanya. Amanda Mu bertanya, apa maksudmu? Ricky Mo mendengarkan kata-katanya dan langsung berkata, aku tahu kamu juga ingin hak asuh Joanna, tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Tangan Amanda Mu menegang saat memegang ponsel, dan suaranya penuh dengan jejak hawa dingin, jadi, kita masih saling pengertian satu sama lain, pikiranku sama denganmu. Kata-kata itu terucap dan ada keheningan di telepon. Untuk sesaat, Amanda Mu mendengar suara Ricky Mo yang dalam dan dingin, kalau begitu kita akan bertemu di pengadilan. Amanda Mu hanya menjawab satu kata, dengan nada tegas, oke. Kemudian dia menutup telepon. Ponsel diletakkan di sampingnya, dan seketika tubuh Amanda Mu agak lunak, dia menopang meja agar dirinya tidak jatuh. Pada siang hari Lucy Sen memberitahunya bahwa Ricky Mo akan menikah, dan dia dengan tenang berbicara tentang hak asuh Joanna Mo. Namun, ketika Ricky Mo secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa dia akan menikah dan menginginkan hak asuh Joanna Mo, Amanda Mu lebih merasa sulit untuk menerimanya. Dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya, suatu hari dia akan bertemu dengan Ricky Mo di pengadilan hanya untuk memperjuangkan hak asuh Joanna Mo. Amanda Mu melihat keluar dari dapur, kebetulan dia bisa melihat Joanna Mo bersandar di meja untuk membaca buku komik, banyak huruf yang masih belum dimengerti olehnya. Ia hanya melihat gambar-gambarnya. Satu tangan menunjuk ke sana, dan dia masih menggumamkan sesuatu di mulutnya. Melihat Joanna Mo seperti ini, tangan Amanda Mu di atas meja perlahan-lahan mengencang. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Joanna Mo dan Maggie Su hidup bersama. Hak asuh Joanna Mo, dia harus mendapatkannya, meskipun dengan cara yang tidak bermoral. Setelah Ricky Mo menutup telepon, ia menyandarkan kedua sikunya di atas meja dan menyatukan 10 jari untuk menekan di dahinya. Donnie mengetuk pintu dan masuk, Tuan Muda, apakah kamu belum pulang kerja? Ricky Mo juga tidak mengangkat kepala, suaranya serak, Joanna tidak ada di rumah, aku tidak pulang malam ini, kamu pulang saja lebih awal. Memandangnya seperti ini, Donnie pun tidak tega dan berkata, Tuan, apakah kamu harus sampai pada situasi seperti ini dengan Nyonya Muda? Ricky Mo tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia menegakkan tubuhnya, menarik tangannya dan mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak bisa Donnie pahami,
begitu suram, seolah-olah dia tidak bisa melihatnya secara sekilas. Ini adalah langkah terakhir. Setelah menjalankan langkah ini, aku akan langsung menyelesaikannya. Suara Ricky Mo masih terdengar serak, dan ada kelelahan yang jarang terdengar oleh Donnie. Menurutku, Donnie juga ingin memberi saran pada Ricky Mo. Dia selalu merasa bahwa Ricky Mo sebenarnya tidak membutuhkan seseorang untuk melakukan hal-hal seperti ini. Keduanya telah memiliki pemahaman yang mendalam selama bertahun-tahun. Begitu Donnie berbicara, Ricky Mo tahu apa yang akan dikatakan olehnya. Dia memotong kata-kata Donnie, kamu tidak harus mengatakannya, pulanglah. Donnie menghela nafas, terpaksa berbalik dan pergi. Dia seharusnya tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Ricky Mo. Meskipun Amanda Mu datang, dia mungkin tidak dapat membujuknya. Setelah Ricky Mo memutuskan sesuatu hal, tidak ada yang bisa membujuknya. Keesokan harinya adalah hari Sabtu, Amanda Mu bermaksud mengajak Joanna Mo bermain. Joanna Mo masih sangat tertarik dengan taman bermain. Di pertengahan jalan, Amanda Mu melakukan panggilan kepada Lucy Sen, dengan ekspresi sedih di wajahnya, jika bukan karena ada pengumuman, aku akan pergi bermain dengan kalian. Lebih baik kamu bekerja dengan baik. Amanda Mu menarik Joanna Mo, sapa Bibi Lucy. Joanna Mo tersenyum senang, dia tidak lupa untuk pamer dengan Lucy Sen, Bibi Lucy, kita akan segera makan kentang goreng. Aku sangat menyedihkan, aku tidak ada kentang goreng untuk dimakan. Lucy Sen mengeluh dan pura-pura bersikap begitu menyedihkan terhadap Joanna Mo. Joanna Mo melemparkan ciuman untuk Lucy Sen, kamu harus bekerja keras. Lucy Sen merasa terhibur olehnya, jadi dia berpura-pura mendengus. Amanda Mu mengakhiri panggilan video dengan Lucy Sen dan mengajak Amanda Mu makan kentang goreng. Ibu dan putrinya ini bermain sepanjang hari dan sangat lelah ketika mereka pulang. Ketika dia membantu Joanna Mo untuk mandi, Joanna Mo sudah tertidur. Setelah dia membawa Joanna Mo kembali ke kamarnya, dia mencari tahu tentang lembaga hukum di kota J khusus untuk kasus-kasus hak asuh anak. Ricky Mo secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa dia akan menikah, yang berarti bahwa masalah ini sangat mendesak. Dia sekarang akan mulai bersiap untuk masalah ini, dan dia perlu tahu bahwa dia memiliki peluang bagus untuk memenangkan hak asuh dari Ricky Mo. Tetapi masih ada satu masalah, mereka tidak pernah mengumumkan kepada publik keberadaan Joanna Mo. Begitu mereka mengajukan tuntutan hukum, mereka kemungkinan akan mengekspos Joanna Mo. Dengan identitas seperti Ricky Mo, pasti akan ada seseorang yang ingin mengambil foto Joanna Mo. Dia tidak ingin Joanna Mo hidup di bawah pandangan mata publik, dan dia dikenal sejak kecil karena perceraian orang tuanya. Bukan hal yang memalukan bagi orang tuanya untuk bercerai, tetapi anak memiliki perasaan yang sangat sensitif. Dia sudah dikenal semua orang sejak dia masih kecil karena orang tuanya bercerai, ini pasti berdampak pada pertumbuhannya. Amanda Mu mengulurkan tangan dan menggosok alisnya, ia tenggelam dalam renungan. Dia duduk di depan laptop hingga tengah malam, dan setelah mencari banyak informasi, dia mencatat nomor telepon semua lembaga. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bertanya pada Robert Fu. Meskipun Robert Fu hanya pandai dalam tuntutan hukum bisnis dan ekonomi, dia harusnya memiliki pemahaman tentang kasus seperti ini. Dia hanya bertanya pada Robert Fu mengenai seberapa besar kemungkinan dia menang dari Ricky Mo. Amanda Mu libur selama 3 hari, pergi ke taman hiburan pada hari Sabtu, dan membawa Joanna Mo ke kebun binatang pada hari Minggu. Kebun binatang ini sangat kecil, pergi pada pagi hari dan pulang jam 3 sore. Amanda Mu memesan tiket pesawat pada Senin malam. Di hari Minggu pada malam hari, dia mengantar Joanna Mo kembali ke Villa Ricky Mo. Sebelum pergi, dia menelepon Donnie dan mengatakan kepadanya untuk memberitahu Ricky Mo bahwa dia akan mengantar Joanna Mo pulang. Ketika dia mengantar Joanna Mo ke pintu masuk Villa Ricky Mo, dia melihat Ricky Mo berdiri di dekat pintu dan menunggu. Amanda Mu keluar dari mobil dan membawa Joanna Mo keluar dari mobil. Joanna Mo tidak bertemu Ricky Mo dalam 2 hari ini, dia berteriak bahagia ketika turun dari mobil, Papa. Ricky Mo berdiri diam di tempat dan tidak berbicara atau bergerak. Matanya melihat ke atas dan jatuh pada Amanda Mu. Amanda Mu berdiri di samping mobil dan menatapnya. Joanna Mo menarik ujung bajunya, Mama, aku akan bersama Papa lagi, kapan kamu akan kembali untuk menemuiku lagi?
Mungkin kamu harus menunggu beberapa minggu lagi. Amanda Mu mengusap kepalanya. Ekspresi Joanna Mo sedikit kecewa, dia dengan enggan berjalan mendatangi Ricky Mo. Selamat tinggal, Joanna, Amanda Mu melambai padanya. Joanna Mo berjalan ke arah Ricky Mo. Meskipun dia enggan, dia masih melambaikan tangan padanya. Amanda Mu memandang Ricky Mo lagi, dia selalu merasa bahwa dia lebih kurus dari sebelumnya. Dia sedikit mengerutkan kening, dan kemudian dia mengembalikan ekspresi wajahnya menjadi normal. Mungkin sedang mempersiapkan pernikahan, jadi dia harus menyelesaikan semua pekerjaan hingga membuatnya terlihat kurus seperti itu. Amanda Mu menertawakan dirinya sendiri, berbalik dan membuka pintu untuk masuk, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Hingga mobil Amanda Mu menghilang, Ricky Mo masih berdiri di tempat semula. 729 tidak memiliki peluang untuk menang. Joanna Mo mengulurkan tangan untuk meraih tangan Ricky Mo. Tangannya sangat kecil sehingga dia hanya bisa memegang satu jari Ricky Mo. Ricky Mo memegang tangannya menggunakan telapak tangannya dengan lembut, dia tidak mengerahkan banyak kekuatan, takut membuatnya terasa sakit. Joanna Mo berusaha untuk melihat ke atas, dia ingin melihat wajah Ricky Mo dengan jelas. Papa, apakah kamu juga tidak rela melihat Mama pergi? Baginya, Ricky Mo terlalu tinggi, membuat lehernya sakit, dan dia tidak melihat wajah Ricky Mo dengan jelas. Dia bahkan tidak melihatnya lagi, bahkan bersandar pada Ricky Mo dan berbisik, Mama hari ini membawaku pergi ke kebun binatang, aku sangat lelah. Saat ini, Ricky Mo hanya berkata, iya. Tapi Joanna Mo sudah menguap, dia tidak tahu bahwa Ricky Mo menjawab pertanyaan sebelumnya. Ricky Mo membungkuk dan menggendong Joanna Mo, ketika dia berjalan masuk ke villa, dia bertanya, ada hewan apa saja yang ada di kebun binatang? Berbicara tentang kebun binatang, Joanna Mo menjadi tertarik lagi, membuat dirinya sedikit terjaga dari kantuknya, ada banyak burung, juga ada harimau. Ricky Mo bertanya, hewan apa yang paling disukai Mama? Joanna Mo sangat lelah sehingga dia meletakkan kepalanya di bahu Ricky Mo dan berkata dengan suara yang kecil, Mama bilang dia suka semua hewan karena mereka sangat imut. Ricky Mo tidak berbicara lagi, karena napas Joanna Mo berangsur-angsur tenang dan dia tertidur. Setelah kembali, Amanda Mu menelepon James Gu. James Gu selalu aktif dalam menjawab telepon, dan kali ini juga sama. Telepon berdering 2 kali, dan dia langsung menjawab, Amanda, ada apa? Aku ingin tahu nomor telepon Robert. Amanda Mu tidak sungkan berbicara dengan James Gu, dan langsung mengatakan tujuannya. Oke, aku sudah memberinya kepadamu, apakah kamu ingat, atau tunggu dulu sebentar. Aku mengirimkan nomornya ke WeChat. Kamu beritahu aku sekarang, aku akan catat. James Gu memberitahu Amanda Mu nomor telepon Robert Fu. Oke, aku sudah mencatatnya. Amanda Mu selesai mencatat nomor telepon, dan James Gu penasaran dan bertanya, mengapa kamu meminta nomor telepon Robert? Apakah kamu ingin melakukan gugatan di bidang ekonomi? Apakah kamu tahu tanggal pasti pernikahan Ricky? Amanda Mu bertanya seperti itu, dan seketika James Gu mengerti tujuan Amanda Mu meminta nomor telepon Robert Fu. Tapi, Robert tidak pandai melawan tuntutan pernikahan semacam itu. James Gu selesai berkata, lalu lanjut menambahkan, kalau tidak, aku akan membantumu menelepon beberapa pengacara. Aku hanya meminta nasihat padanya, bukan untuk memintanya membantuku dengan gugatan itu. Terima kasih atas kebaikanmu, ini adalah masalahku dan Ricky, aku ingin menyelesaikannya sendiri. Apalagi, jika Ricky tahu bahwa kamu akan membantuku mencari pengacara. Kata-kata Amanda Mu sengaja berhenti di sini, dan James Gu dengan cepat berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan membantumu mencari pengacara. Tetapi jika kamu ada masalah jangan sungkan untuk menghubungiku, kita adalah teman. Oke, James Gu adalah orang yang sangat setia terhadap teman. Setelah menyelesaikan panggilan telepon dengan James Gu, Amanda Mu mencoba menelepon Robert Fu. Sekarang belum jam 7, dan Robert Fu seharusnya tidak sibuk, tapi mungkin sedang makan. Setelah telepon terhubung, telepon berdering sebentar sebelum seseorang menjawab telepon tersebut. Siapa? Suara pria itu terdengar sangat jelas. Amanda Mu bertanya, maaf, apakah ini pengacara Fu? Robert Fu melirik nomor telepon itu lagi, dan setelah memastikan bahwa nomor itu tidak dikenal,
dia berkata, "Maaf, ini adalah nomor telepon pribadiku, tidak untuk membicarakan urusan pekerjaan." Amanda Mu takut dia akan menutup telepon, ia pun berkata dengan tergesa-gesa, "Aku adalah Amanda Mu." Amanda Mu, Robert Fu mengucapkan namanya dengan heran, bukankah dia adalah anggota keluarga Ricky Mo? Aturan adalah aturan, tetapi juga harus melihat siapa orang tersebut. Robert Fu bertanya, "Apakah kamu mencariku karena ada sesuatu hal?" "Aku ingin bertanya sesuatu padamu." "Silahkan katakan." Sikap sederhana Robert Fu sangat mirip dengan James Gu. "Jika aku ingin bersaing untuk mendapatkan hak asuh anak dengan Ricky, apakah ada peluangku untuk menang?" Robert Fu terbiasa dengan dunia ini, ia juga terbiasa dengan semua jenis kasus aneh. Namun kali ini adalah pertama kalinya seseorang bertanya kepadanya tentang peluang memenangkan gugatan dengan Ricky Mo. Setelah dia menjadi penasihat hukum perusahaan Mo, dia tidak pernah kalah. Bahkan sebelum bergabung dengan perusahaan Mo, dia tidak pernah mengalami kekalahan terhadap kasusnya. Meskipun dia tidak pernah memperjuangkan kasus hak asuh anak, namun dia masih bisa membantunya menganalisis situasi. Mendengarnya belum mengatakan apapun, Amanda Mu pun menjelaskan, "Pengacara Fu, aku hanya ingin memintamu untuk menganalisa kasusku sebentar, apakah aku memiliki peluang untuk menang atau tidak, aku juga tahu bahwa sulit untuk menang dari Ricky." Robert Fu memiliki prinsip, karena Amanda Mu mencarinya dan bertanya kepadanya, dia pun berkata sesuai dengan kenyataan, "Jika Ricky bertekad untuk memperjuangkan hak asuh denganmu, kamu tidak memiliki peluang untuk menang." Meskipun sejak awal Amanda Mu telah memikirkan kemungkinan ini, dia masih merasa agak sulit menerima untuk mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Robert Fu tanpa ragu. Amanda Mu bertanya lagi, apakah benar-benar tidak ada peluang untuk menang? Masih ada beberapa keberuntungan yang ia rasakan di dalam hatinya. Robert Fu terdiam dari nada suaranya dan berkata dalam hati sejenak, "Menurutku tidak ada sedikit pun kesempatan untuk menang, hanya berdasarkan hak asuh yang terlebih dahulu diajukan oleh Ricky. Jika dia sedikit santai, maka kamu masih ada peluang." Kata-kata ini sama saja jika tidak dikatakan. Karena Ricky Mo telah mengatakan dengan jelas di panggilan telepon sebelumnya, dia tidak akan memberi Joanna Mo hak asuh padanya. Ricky Mo sudah bertekad untuk memperjuangkan hak asuh dengannya. Amanda Mu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Aku mengerti, terima kasih, pengacara Fu." Robert Fu juga sangat tahu masalah antara Amanda Mu dan Ricky Mo. Dia dan Ricky Mo juga telah menjalin persahabatan selama bertahun-tahun, dan dia tidak tega melihat mereka seperti ini. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya berkata, "Ada banyak faktor untuk memenangkan gugatan, tidak boleh kurang satu pun. Kasus ini tidak hanya mengandalkan kekuatan, usahakan untuk melakukan semuanya, Nona Mu harus hati-hati." Tahun ini sebenarnya dia sangat jarang bertemu dengan Amanda Mu, tetapi kesannya terhadap Amanda Mu masih teringat pada wajah yang selalu tersenyum disertai dengan sikap yang baik ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Tidak diragukan lagi bahwa Amanda Mu memiliki kecantikan yang langka, dan yang lebih jarang adalah bahwa dia memiliki kepribadian yang cerdas dan tenang. Dia ingat hari ketika dulu dia pergi ke rumah Ricky Mo dengan James Gu, entah mengapa dia begitu merindukannya. Dia sebenarnya tidak punya belas kasihan terhadap Amanda Mu, tetapi dia merasa sangat menyesalkannya. Sayang sekali mereka memiliki hubungan ini, dan sangat disayangkan harapan putus asa yang dialami Amanda Mu. Ketika Robert Fu mengucapkan kata-kata ini, dia tidak menyangka Amanda Mu akan bersikap seperti ini. Dia mengucapkan terima kasih, "Aku sudah mengerti. Terima kasih, pengacara Fu." Selamat tinggal. Robert Fu menutup telepon. Ia selalu merasa sedikit galau, jadi dia mengambil ponselnya dan menelepon Ricky Mo. Setelah telepon terhubung, telepon tetap berbunyi, bip, dan kemudian putus. Ricky Mo menutup teleponnya. Robert Fu merasa tidak senang, dia merasa tertekan karena masalah Ricky Mo. Bagaimana mungkin Ricky Mo tidak menjawab panggilan telepon darinya? Dia membuat 7 hingga 8 panggilan berturut-turut, dan akhirnya Ricky Mo kesal dan menjawab telepon darinya. 730 tidak hanya mengandalkan kekuatan. "Robert, kamu lebih baik memberitahuku sesuatu yang penting, kalau tidak kamu akan menyiapkan peti mati untuk dirimu sendiri." Suara Ricky Mo terdengar suram. Robert Fu tidak ragu, jika Ricky Mo ada di depannya saat ini, dia pasti akan memukulinya.
Robert Fu masih agak takut, lagi pula, dia tidak bisa mengalahkan Ricky Mo, dia juga tidak mengatakan sesuatu yang tidak berguna, jadi langsung berkata, mantan istrimu baru saja meneleponku. Amanda, Ricky Mo berhenti sejenak dan bertanya, mengapa dia meneleponmu? Nada bicaranya kali ini terdengar agak tidak biasa, Robert Fu tidak bisa mengetahuinya saat ini. Dia bertanya, apakah ada peluang untuk memenangkan hak asuh anak denganmu? Lalu, apa katamu? Aku bilang tidak ada peluang untuk menang, ini membuat dia sangat sedih dan putus asa. Kalimat berikut sengaja ditambahkan oleh Robert Fu agar Ricky Mo merasa tidak nyaman. Dia juga tidak tahu cara apa yang akan dilakukan oleh Ricky Mo. Setiap saat, Ricky Mo akan menemuinya jika dia punya suatu masalah, dan itu semua berhubungan dengan hukum, mengenai masalah perasaan, dia tidak bisa mengendalikannya, dan Ricky Mo juga tidak mungkin memberitahunya. Dia hanya merasa bahwa kali ini perilaku Ricky Mo sangat aneh, tidak seperti perilaku dia yang dulu. Melihat sifat Ricky Mo, jika dia benar-benar memutuskan untuk mengambil hak asuh Joanna Mo, dia pasti tidak akan meninggalkan sedikit perasaan, dan tidak akan memberikan Amanda Mo kesempatan untuk menuntut. Ketegasan dan kekejaman Ricky Mo, dia juga mengetahuinya. Ricky Mo mendengarkan kata-katanya, dia tidak menanggapi secara khusus, hanya bertanya, apa lagi? Aku juga mengingatkannya bahwa cara yang tepat jelas tidak cukup untuknya, sehingga dia dapat mempertimbangkan cara dengan mengandalkan ide yang tidak biasa. Misalnya, menemukan pendukung yang lebih kuat daripada kamu atau sesuatu. Meskipun nada bicara Robert Fu tidak terlalu serius, tetapi dia sangat serius. Oh, Ricky Mo hanya tersenyum dingin, dan kemudian berkata, apakah dia bisa menemukan pendukung yang lebih besar dariku? Robert Fu saat ini sedang memikirkan hal lain, dan ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya, apakah kamu lupa sesuatu? Apa? Nada bicara Robert Fu tiba-tiba menjadi lebih serius, pemilik perusahaanmu secara hukum yang sebenarnya sekarang adalah Amanda Mo. Ketika kamu memberikan perusahaanmu kepada Amanda Mo, aku yang membantu kalian mengurusi prosedur itu. Dia juga baru ingat hal ini, setelah sekian lama, dia hampir tidak bisa mengingatnya. Jika hari ini Amanda Mo tidak meneleponnya, dan dia berbicara dengan Ricky Mo tentang masalah, dia pasti akan segera lupa. Hati Robert Fu juga ikut terangkat, apa artinya kekayaan perusahaan Mo, dia tidak bisa mengerti lagi. Termasuk properti pribadi Ricky Mo, properti yang tidak bergerak, semuanya bertambah, begitu banyak kekayaan, bahkan dia akan merasa tersentuh. Dibandingkan dengan ketegangan yang ia rasakan secara tiba-tiba, Ricky Mo tampak jauh lebih tenang. Dia hanya bertanya dengan santai, bagaimana kalau begitu? Kamu, Robert Fu terdiam seketika. Setelah beberapa saat, dia lanjut berkata, bagaimana? Itu semua adalah properti keluargamu. Ricky Mo kali ini terdiam. Robert Fu berpikir Ricky Mo kali ini benar-benar mendengarkannya dan berpikir sejenak sebelum mengatakan, meskipun prosedur telah selesai diurus, tetapi belum diumumkan. Jika kamu ingin mengambil perusahaanmu kembali ke tanganmu, aku sekarang bisa memikirkan cara untuk membantumu, tetapi itu akan sedikit lebih merepotkan. Begitu kata-katanya telah terucap, dia mendengar suara Ricky Mo tanpa ragu, tidak perlu. Kalau begitu kamu, Robert Fu tidak tahu apa yang dipikirkan Ricky Mo. Ricky Mo berkata dengan tenang, jika suatu hari aku mengalami sesuatu yang tidak terduga, silakan maju dan mempublikasikan dokumen untuk membuktikan bahwa pemilik perusahaan Mo sebenarnya adalah Amanda Mo. Robert Fu telah menjadi pengacara selama hampir 10 tahun, dan hanya dengan Ricky Mo ia hanya bisa menghadapi hal-hal yang bahkan tidak ia mengerti. Apa yang kamu bicarakan? Seseorang seperti kamu ini sangat kejam, apakah kamu masih hidup jika semua orang sudah mati? Aku takut aku tidak ada di depan kamu di saat kamu menemukan sesuatu yang tidak terduga. Robert Fu tidak menerima kata-kata Ricky Mo di dalam hatinya, dan Ricky Mo tidak banyak bicara, selama kamu ingat kata-kataku, maka sudah cukup bagiku. Bukan, aku punya satu pertanyaan, aku sekarang sangat ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. Perusahaan Mo yang begitu besar, namun kamu memberikannya kepada orang lain hanya dengan mengedipkan mata, dan sekarang kamu harus berjuang untuk hak asuh anak dengannya. Kamu, Bip. Mendengar Bip, Robert Fu berpikir bahwa dia salah dengar, dan dia pun berkata, halo, lagi, dan kemudian mengambil ponsel dari telinganya untuk melihatnya, ia pun hanya menemukan bahwa ponselnya telah kembali ke halaman kontak.
Begitu lagi, kebiasaan Ricky Mo yang selalu mematikan panggilan telepon orang secara tiba-tiba sungguh sangat menjengkelkan. Kata-kata Robert Fu membuat Amanda Mu tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Dia hampir tidak bisa tidur. Dia sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Robert Fu, tapi dia tidak bisa mengakui kekalahan. Ini adalah gugatan yang di mana dia tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi dia harus menang. Dia ingat kalimat terakhir Robert Fu, tidak hanya mengandalkan kekuatan. Tidak hanya mengandalkan kekuatan. Amanda Mu menggumamkan kalimat ini lagi, setelah berpikir sejenak, ia bereaksi keras. Robert Fu bermaksud memberi saran padanya untuk menggunakan beberapa cara. Yang disebut cara yang tidak biasa, berarti bukan cara yang biasa. Misalnya, selama persidangan, timbul masalah pada pengacara atau pada Ricky Mo. Ricky Mo sangat tegas dan kuat, tetapi sebenarnya tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, apalagi manusia. Selalu ada sedikit kelalaian pada rencana yang sudah sempurna. Dalam proses resmi dan dalam keadaan normal, Amanda Mu tidak akan pernah bisa memenangkan gugatan. Amanda Mu menghela napas panjang. Jika hari itu benar-benar sudah tiba, apakah dia hanya mengandalkan cara yang tidak biasa itu? Tangan Amanda Mu yang berada di sisi tubuhnya terus mengencang. Keesokan harinya, Amanda Mu menghubungi beberapa lembaga hukum. Dia menceritakan situasinya terlebih dulu, dan juga menemui dua pengacara. Setiap pengacara merasa bahwa ia memiliki kemampuan luar biasa, berpikir bahwa ia pasti dapat memenangkan gugatan, dan memberikan pujian di depan Amanda Mu. Tentu saja Amanda Mu tidak secara langsung mengungkapkan bahwa ia bersaing dengan Ricky Mo untuk mendapatkan hak asuh tersebut, tetapi hanya menyebutkan bahwa pihak lawan sangat kaya dan berkuasa. Dengan cara ini, mereka sedikit ragu-ragu dan meminta untuk mengetahui rincian masalah tersebut. Dua pengacara yang ditemui Amanda Mu merasa agak tidak percaya setelah menghubungi mereka, jadi dia tidak menghubungi mereka lagi. Pada malam hari, dia harus naik pesawat untuk pergi ke lokasi pembuatan film, dan dia mengambil kopernya dan langsung pergi ke bandara. Dalam perjalanan ke bandara, dia menerima telepon dari Emmeline Kin. "Jam berapa penerbanganmu?" Emmeline Kin bertanya padanya. "Jam 6. Keesokan harinya ada syuting, dan Amanda Mu tidak memesan tiket penerbangan yang terlalu malam. Dia memesan tiket untuk pukul 6, masih terlalu awal untuk sampai ke sana dan dia bisa tidur dengan tenang. Tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa tidur dengan tenang sama sekali. Selanjutnya bab 731 pesta berakhirnya syuting.